ya. Satu menit lagi. Ya anak-anakku, 1 menit lagi akan kita mulai dan silahkan bisa disiapkan untuk alat tulis dan bukunya. Ya. Jadi biar nanti sekalian kita langsung mulai. Ya. Oke, baik. Inilah sudah jam 7. Permata hati. Ya. Kita awali dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama. Ya. Oke. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni fahman ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita mulai menghafalkan surat ya. Surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at kita mulai anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Surat An-Nazi'at murojaah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati wan-nasyi'ati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudaththirati amra yawma tarjufur rajifah tasbahuhar rajifah qulubun yawma idin wajifah absaruha quluna inna lamuduna fil hafirah idza kunna idzaman nakhirah qalu innama hiya
وكذب وعصى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق Allahul Adzim. Ya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anak-anakku semuanya, kita sudah murojaah bersama-sama surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan dengan kita awali kita murojaah surat An-Nazi'at, Allah memberikan keberkahan dan kasih sayang kepada kita semuanya, sehingga kita untuk kali ini, pagi kali ini, pembelajaran kita, insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah dan kita mudah sekali untuk bisa mendapatkan ilmu yang nanti diberikan oleh Ustadz Ustadzah. Amin ya robbal alamin. Ya. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan, mohon seperti biasa untuk peraturan di Zoom meeting kita kali ini ya. Yang pertama, anak-anak mohon untuk bisa memakai seragam sekolah ya untuk hari Senin, yaitu putih merah. Dan yang kedua, silahkan kalau sudah masuk bisa dimatikan audionya. Dan yang terakhir, diusahakan juga untuk videonya atau wajahnya di video ditampakkan. Ini kelihatannya ada beberapa yang belum kelihatan ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah ini ya. Ini Mas Vino ini masih ada nih Mas Vino, ternyata masih ada chat ya. Chat yang ternyata masih ada chat yang ternyata tidak penting ya atau tidak perlu. Sekali lagi nanti kalau Mas Vino kalau misalnya masih memberikan komentar di grup chat dengan chat yang kurang penting, maka Ustadz akan keluarkan dari Zoom meeting. Terima kasih ya. Oke, itu peraturan yang insya Allah nanti bisa mudah-mudahan kita taati bersama ya anak-anak ya. Baik, ini ada yang belum kelihatan belum kelihatan gambarnya ini. Mas Vino tidak ditunjukkan ini Mas Vino. Mas Vino silakan. Mas Vino tidak ditunjukkan. Ayo Mas Vino tunjukkan tunjukkan wajahnya ya, yang gantengnya biar kelihatan ya, Mas Vino ya. Mas Vino belum ini ya. Ada yang belum, Mas Emran.
Kemudian atas nama Ibu Evi Inayati, Bu Evi Inayati. Mas M, Mas, itu silakan. Baik. Bumi, Mas Bumi juga. Mas Bumi silakan bisa dimunculkan videonya ya. Kemudian Ruby Talita. Ya. Selma Chandramaya, Mbak Selma. Juga belum keluar gambarnya. Aza, Mbak Aza ya. Iya. Oke. Ya, ini Selma sudah, alhamdulillah. Kemudian Mas Hikaru, silakan bisa ditunjukkan videonya, wajahnya. Ya, saya harapkan semuanya bisa ditunjukkan wajahnya. Ya, seperti itu. Coba yang belum lagi siapa ini? Mas Bumi, belum Mas Bumi. Ayo Mas Bumi. Mas Bumi ya. Nah, alhamdulillah Mas Bumi sudah ya. Kemudian ini satu lagi Mas Vino ini kok belum muncul lagi. Ya. Silakan Mas Vino bisa disiapkan ya. Ya. Mbak Sahla Janeta Balkis belum. Oh ya sudah. Mas Hikaru belum ini Mas Hikaru. Silakan Mas Hikaru bisa ditunjukkan. Bagaimana? Oh di chat. Ya. Jadi saya lagi ya. Silakan dengan seragam ya, seragamnya dipakai jangan lupa ya. Oke. Ya. Baik, langsung saja. Saya berharap ini untuk apa istilahnya itu wajah untuk di video tolong bisa ditunjukkan, dan sekali lagi setelah ini kita akan mulai pembelajaran kita, dan nanti insya Allah untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa? Tentang tema 3 tema berapa Us? Tema 3 ya, subtema 3 seperti itu ya. Seperti apa nanti saya akan tunjukkan apa namanya? Tunjukkan presentasinya atau slide-nya ya, seperti itu. Ya. Baik, itu saja dari Ustadz. Ustadz akan persilakan selanjutnya kepada Ustadzah Tina selaku pemateri kita pada pagi kali ini. Itu saja dari Ustadz, silakan Ustadz berikan kesempatan untuk Ustadzah Tina untuk bisa menyampaikan. Ini Ustadz dibuka dulu ya. Maaf. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mulai ya, anak-anak sekalian yang tentunya insya Allah solid. Ini pada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita seperti biasa, mari kita karena apa? Allah memberkati kita sehingga kita menjadi orang yang biasa mendapatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hari ini kita akan belajar terkait dengan SPDP. Tentunya sudah memekar SPDP semua ya. Nanti di setelah ini akan dikasih lihat sama solusi terkait SPDP bisa ditampilkan. Nah, tapi sebelumnya ayo kita semuanya sudah pengen lihat semangatnya kelas 4 Soli dan Soli. Coba kalau sudah bilang mana semangatmu, pasti langsung ini semangatku begitu ya. Tuh, pintar yuk. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah, semuanya semangat ya. Iya, insya Allah semuanya semangat. Saya harap semuanya sudah siap belajar, semangat, nggak ada yang malas-malasan, nggak ada yang masih ngantuk mungkin. Ya, sudah semuanya sudah harapan.
Ya, hari ini insya Allah akan ada sesuai dengan SPDB-nya. SPDB-nya belum. Ya, coba ada yang sudah tahu belum apa yang akan sudah disampaikan hari ini? Kalau dilihat di PPT-nya, hari ini itu Ustazah akan memberikan materi terkait dengan belajar karya seni. Karena ini itu materi yang insya Allah akan keluar di berbagai soal nanti di semester atau di UAS ya, atau berarti apa namanya? Waktu itu berarti akan kita laksanakan di beberapa bulan ke depan. Ini sudah harus kalian ketahui apa sih perbedaan kolase, montase sama mozaik. Apa sih kolase itu? Apa montase, kemudian apa mozaik? Tentunya kalau kalian membaca di buku kalian, ada yang sudah membaca mungkin ya, sudah tahu ya perbedaan dari ketiganya ya. Pada intinya semuanya ini adalah suatu karya seni, baik karya seni dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, Ustazah akan memulainya terlebih dahulu dengan melihat dari gambar awal. Ya. Di gambar awal ini ada 3 gambar yang sengaja Ustazah susun. Di sini ada gambar yang pertama. Mungkin kalau kalian lihat atau kalian di semester kemarin kelas 3 juga pernah membuat namanya kolase begitu ya. Yang dia itu ditempel di beberapa ruangan kelas, bahkan di setiap kelas itu dikasih dikasih suatu biji-bijian atau kalian diberikan biji-bijian untuk menghias kelasnya menggunakan kolase ya kan. Kolase itu sudah pernah kalian buat. Montase juga mungkin ada yang sudah membuat ya yang terkait mozaik. Ada sebenarnya satu lagi yaitu aplikasi, tapi hari ini saya hanya fokus ketiga yaitu kolase, montase, dan mozaik. Nah ini harus kalian bisa membedakan. Nah yang pertama di sini ada kolase. Ini kolase itu akan sudah jelaskan di kelas ini. Mati lagi. Di sini pada pengertiannya kolase itu adalah suatu karya seni. Dia biasa dinamakan karya seni tempel karena menggunakan karya tempelan yang komposisinya itu terdiri dari beberapa. Jadi misal ada suatu pola yang kalian bentuk, misalnya pola kupu-kupu ya. Kalau pola kupu-kupu ini setelah itu kalian tempelkan. Enggak ada mainnya kok. Kalian tempelkan dengan beberapa Nanti pas pulang bawa cat ya dah. itu tergantung dari kayak lukisan gitu yang cat-cat gitu ya. Kalau misalnya bahan alam itu kita biasanya dapat seperti biji-bijian kayak ini ya, ada keju, kedelai, kemudian jagung, ada ketan hitam, beras biasanya ya, ada beras hitam atau beras hitam atau beras putih atau selain yang pokoknya terkait dengan biji-bijian yang ada di alam. Kemudian kita juga dengan daun kering atau daun rangi yang bisa ditemukan di alam. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang menggunakan bahan olahan. Misal kalian pernah lihat flanel ya, kain flanel itu kemudian ada plastik, kemudian ada karet, yang dia itu punya sama, tempel-tempel. Nah, dari yang beberapa itu pada saat pola, kita harus langsung tahu kalau ini adalah karya pola. Identiknya pola itu dari beberapa bahan dan mengetahui ya kalau misalnya polanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke montase. Kalian bisa sambil membaca, nanti bisa ditulis, tapi yang pokok-pokoknya saja ya. Misal kalian menulisnya dulu. Tulis kolase adalah karya seni tempel menggunakan bahan misal biji-bijian, pakai susu permukaan pola. Jadi hanya singkat ya. Kemudian montase, tulisnya sangat singkat juga. Kalau montase itu
yaitu dari berbagai gambar. Jadi, misalnya apa, Us? Misal, kalian menemukan di buku, misalnya di buku tulis kalian yang sudah lama tidak dipakai, sampulnya itu ada gambar matahari. Nah, di sampul yang gambar matahari nanti kalian potong. Kemudian kok kalian terdengar di misalnya di koran, ini di koran ada gambar bagus banget ini, gambar gunung. Itu sudah gambar gunungnya nanti diambil. Kok di majalah ada gambar awan, gambar awan diambil. Kemudian di mana lagi misalnya kalian nemu kok di poster, oh di poster ini ada gambar orang cantik sekali, oh maka ambil. Ada gambar sepeda motor di majalah yang sepeda motor misalnya. Di situ semuanya bisa diambil, dipotong-potong, kemudian nanti kalian tempel pada suatu kertas atau nanti kalian tempel membentuk suatu gambar matahari sudah ada di atas, di bawahnya ya seperti gambar yang ada ya. Suara sudah bisa nggak terdengar, berarti kemungkinan ada di sini sinyal-sinyalnya. Coba masih terdengar ya. Ya, suara Ustazah Dina insya Allah terdengar. Ya, terdengar. Ustazah akan memulai selanjutnya ya tadi. Bahwasanya kalau tadi kolase itu adalah menempel bahan-bahan menjadi suatu pada permukaan pola. Nah, kalau montase itu identik dengan kalian itu sudah punya gambar yang sudah jadi, yang didapatkan dari beberapa majalah, kemudian ditempel menjadi suatu karya baru. Nanti kalian bisa mulai menulisnya singkat tadi ya, seperti yang sudah sampaikan tadi. Misal, kolase apa, montase apa, singkat penjelasan dari Ustazah Dina tadi. Nah, jadi kalau misalnya Ustazah akan ulang kembali. Misalnya Ustazah punya suatu gambar dari koran, yaitu gambar matahari. Kemudian Ustazah punya di majalah itu gambar gunung. Kemudian Ustazah punya di buku, apalagi di buku tulis yang sudah tidak terpakai, gambar rumah misalnya. Atau gambar apa ya, yang sekiranya itu cantik orang misalnya. Nah, nanti dari berbagai gambar itu akan Ustazah gabungkan seperti gambar contoh di bawah ini. Kemudian dari gambar ini seperti ini. Ya, ini seperti ini. Kemudian nanti akan menjadi satu karya, ya kan? Nah, inilah yang dinamakan dengan montase, karya seni montase. Paham ya perbedaannya ya? Sudah dua ini sudah paham mungkin ya. Kalau kolase itu adalah seni tempel bahan, kemudian kalau yang ini tuh sudah jadi gambarnya. Kita sudah dapat gambar-gambar yang ada di beberapa majalah misal. Ini untuk dua ini. Kalian nanti bisa ditulis ya. Selanjutnya itu ada yang namanya mozaik. Nah, sebentar. Mozaik ya. Sebenarnya kalau mozaik ini dia itu hampir mirip dengan kolase. Karena apa? Dia juga kayak kesel. Ini kok nggak bisa di-next sih, Pak? Nah, di sini kalau kita lihat antara mozaik dengan kolase itu hampir mirip ya, Nak. Makanya agak susah kalau misalnya kita itu tidak mengetahui perbedaannya. Jadi sebenarnya kalau mozaik ya hampir mirip dari beberapa kepingan. Kalau ini tuh kepingan, misal kalian pernah lihat nggak pada suatu rumah? Nah, di rumah itu dia itu lantainya itu dibikin dari beberapa pecahan. Pecahan-pecahan itu nantinya itu ditempel. Kalau kolase itu dari beberapa biji-bijian ya. Kalau ini tuh dari pecahan.
Misal, pecahan kaca yang sudah tidak pernah dipakai itu kemudian dibentuk menjadi ikan seperti di sini ya. Ini tuh beberapa pecahan kaca loh. Kemudian ada juga di sini ada beberapa kayak batu ya. Ini ada batu. Kemudian juga di sebelah-sebelahnya di sini ditempel juga kaca. Lah ini dari pecahan kaca menjadi suatu bentuk ikan. Kemudian ini ada juga dari pecahan kertas ya. Ini menjadi suatu bentuk mobil. Ini kayaknya dari beberapa pecahan kertas. Kemudian di sini juga ada gambar panda ya. Panda ini juga dari pecahan. Boleh dari pecahan, pokoknya pecahan keramik, pecahan telur, pecahan kaca, pecahan kertas, pecahan daun, pecahan batu, pecahan kayu. Nah, pecahan-pecahan inilah yang nantinya dia itu dibentuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Misal, pecahan kacanya itu banyak banget di rumah kalian. Mau dibentuk apa ya? Kayaknya enak ini kalau jadikan tempat untuk di gazebo. Misalnya kalian punya teras rumah yang belum dikasih hiasan apapun, kemudian dikasih hiasan itu. Lah, itulah yang dinamakan dengan mozaik. Paham perbedaannya ya? Jadi nanti kalian bisa menulis perbedaan antara kolase, montase, sama mozaik. Di hari ini sebenarnya pada LK itu kalian tak suruh membuat montase. Jadi montase itu apa? Hari ini cukup membuat montase. Kalian ambil beberapa gambar, misalnya gambar dari majalah, gambar dari apa namanya? Dari buku ya boleh. Kemudian dari koran, yang pokoknya itu bahan-bahan yang tidak dibutuhkan lagi atau yang sudah tidak pernah dipakai kembali. Lah itu kalian tempel pada boleh kertas gambar, boleh kayak buku gambar, boleh kayak kertas juga nggak apa-apa, asalkan dia itu membentuk atau menjadi suatu karya seni. Contoh ya montase ini kalau Ustazah, sebenarnya untuk halaman selanjutnya itu hanya akan Ustazah jelaskan saja. Ini juga ini mozaik loh ya, hampir mirip kayak kolase ya. Ini dari kacang hijau padahal, tapi mungkin dari beberapa pecahan-pecahan. Makanya memang agak susah untuk membedakan antara mozaik dengan kolase karena agak mirip. Maka kita harus jeli. Kemudian di sini juga ini kalau mozaik dengan biji-bijian ya, dia dibentuk dulu kemudian ditempel. Sebentar Pak. Nah, ini beberapa karyanya. Kemudian ini kalau beberapa tugas ya, kalau kolase ini kolase ya. Intinya kalian sudah harus bisa membedakan saja antara mozaik, kolase dan montase. Nah, ini kolase ya. Ini ditempeli dulu. Kemudian hampir mirip ya tadi antara kolase dengan mozaik. Nah, jadi ya, ini pakai daun kering ini kolasenya. Kemudian di sini lagi ada beberapa gambar atau foto, kemudian dijadikan suatu karya montase. Nah, nanti kalian hanya seperti ini saja. Tugas kalian itu seperti ini. Misal kalian punya gambar yang kalian bentuk juga nggak apa-apa. Misalnya, aku tuh susah kalau misal harus mencari di beberapa tempat. Ya nggak apa-apa, berarti kalian bisa ambil suatu kertasnya dibikin misalnya matahari, awan, itu boleh. Nanti kemudian ditempel menjadi suatu karya seni, yaitu karya seni montase. Nanti ini PR-nya hari ini tuh cuman seperti itu saja. Yang lainnya, kolase dan mozaik itu nggak usah. Hanya kalian mengetahui saja perbedaan antara ketiganya, ya. Kemudian sudah itu saja. Sangat singkat sekali ya, Ustazah Vina hari ini hanya menjelaskan terkait apa itu kolase, apa itu mozaik, dan apa juga montase. Selebihnya nanti akan Ustazah berikan untuk tanya jawab. Karena memang materi yang akan Ustazah sampaikan itu adalah materi-materi yang sekiranya itu sangat sedikit di bukunya ya. Di buku itu kalau kalian lihat buku paket kalian itu
nggak ada penjelasan terkait kolase, montaje, mozaik yang semuanya itu banyak ya. Ini siapa ya? Ya. Oke, mungkin ini saja. Selanjutnya kita tanya jawab ya, Nak. Apa yang tidak kalian ketahui misalnya atau belum bisa membedakan. Tapi pada intinya semuanya ini tuh sangat mudah untuk kita ingatnya itu gini. Kalau kolase itu dari biji-bijian boleh, dari kain flanel boleh. Ini kalau dari kain flanel itu nanti membentuk suatu gambar juga bisa ya, yang seperti ini contohnya mungkin. Ini juga dari flanel ya ini. Tapi ini juga terbentuk dari gabungan montase juga. Karena ada gambar orang-orangnya ya yang ditempel. Ini berarti gabungan. Jadi juga ada karya seni yang intinya menggabungkan antara mozaik, kolase, dan montase. Nah, kemudian yang ini adalah montase. Dia pure dari beberapa gambar. Nah, kalau yang ini dari mozaik ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab saja. Mulai dari sekarang. Ya, Mas Bara, bagaimana? Tadi disuruh buat apa? Oh iya, jadi hari ini kalian cukup membuat montase. Oh, yang catatan mozaik belum selesai ya, bisa dilihat. Foto apa tidak? Ya, jadi montase itu gini Mas Bara. Misal Mas Bara itu punya buku tulis yang sudah sampulnya itu nggak dipakai. Oh, ada gambar orang bagus ini, Us. Ya udah dipotong gambarnya. Selanjutnya misal Mas Bara punya lagi gambar di koran itu ada gambar matahari atau di majalah ada gambar matahari. Wah, ini gambar matahari bagus. Nanti diambillah gambar matahari. Kemudian di majalah ada gambar angin atau gambar awan misal. Itu diambil. Jadi dari beberapa gambar yang sudah diambil itu kemudian disusun menjadi suatu karya seni. Misal matahari ditaruh di atas, kemudian awannya ditaruh lagi. Kemudian di sini ada orangnya, kemudian ada rumah, gambar rumah misal. Nah, dari beberapa gambar itu akhirnya jadilah suatu karya seni. Itulah yang dinamakan dengan montase. Hari ini cukup membuat montase. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Vina. Mau nambahin dikit? Silakan. Sebentar. Ya. Di foto nggak usah, ada pertanyaan lagi sebelum nambahin. Di foto nggak usah. Terus aku nggak bisa gerak. Di foto nggak usah. Oh, enggak. Kalau misalnya sudah selesai, boleh dikirimkan fotonya ke Ustadz atau Ustadz Wali kelah ya. Tolong mic-nya saya dinyalakan. Dengan nggak bisa nyalakan sendiri. Disalahkan sendiri. Ini tuh usare. Terus, monggo. Ya. Saya sebentar. Ya, Terima kasih. Nah, berarti sedikit menambahkan atau ya. Berarti kalau anak membuat mozaik itu berarti dua Pak Us. Montase. Mau pakainya apa? Kalau anak mau membuat mozaik itu berarti mau misalnya mau tentang taman juga. Berarti nanti gambarnya ada bunga, betul. seperti itu Ya, benar. Seperti di yang gambar atas. Itu kan ada ya orang melihat nama seperti. Jadi kalau mau membuat montase benar, konsepnya juga sudah dibuat. Misal kalau di gambar ini kan ada dinosaurus, terus sebelahnya rumah gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi ada Monas. Lah itu kan akhirnya menjadi suatu gambar yang tidak tahu maknanya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pada intinya itu adalah kalian mulai sudah mengetahui aja konsep perbedaan antara ketiganya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Mas Bara mungkin? Ayo banyak yang bertanya ya, banyak bertanya insya Allah akan tidak sesat di jalan ya. Itu tanya kamu bilang tahu. Ya, Mbak Aya gimana? Mbak Aya, Mbak Aya, silakan Mbak Aya.
Difoto apa tidak, Us? Gimana? Difoto atau tidak? Pakainya apa, Us? Pakainya boleh kertas gambar atau buku gambar. Boleh juga pakai kertas HVS. Yang penting dari suatu kertas kosong, kemudian nanti dibentuk menjadi suatu karya seni baru. Ya. Boleh pakai HVS, boleh pakai buku gambar. Ya. Ibu. Telepon. Ya, ada lagi selain Mbak. Yang mau bertanya? Oh, yang kolase belum selesai menulis. Ya, nggak apa-apa. Ustazah juga sudah membagikan di PPT-nya, sudah share di kelas. Nanti bisa dilihat ya. Ya. Ada lagi nggak? Ayo, banyak masih waktunya ini, masih 15 menit lagi. Atau enggak mau bertanya misalnya terkait selain ini juga nggak apa-apa. Misal pelajaran yang menurut kalian itu tematik itu, misalnya kita diskusi saja. Tematik itu bagaimana ya, kok saya tuh misalnya kesusahan untuk belajar yang mana lah, nanti bisa kita bantu atau sudah bisa kita sharing bersama, belajar bersama ya. Ada mau bertanya? Silakan. Ayo banyak bertanya. Bisa diketik ya, nggak apa-apa pertanyaannya. Mau kan nganggo biji lah godong lah terus. Itu kan bukan itu kolase. Jadi sekali lagi Ustazah jelaskan, hari ini kalian hanya membentuk atau membuat karya seni montase. Karya seni montase yaitu dari berbagai bahan dijadikan suatu karya seni ya. Jadi hari ini cukup membuat montase. Ambil gambar-gambar, kemudian dibentuk menjadi karya seni. Nggak usah menggunakan kolase dan mosaik. Jadi kita nggak butuh biji-bijian, kita nggak butuh kayak pecahan-pecahan atau kain perca atau pecahan telur dan lain sebagainya. Kita nggak perlu itu. Kita hari ini hanya membuat montase. Yaitu apa? Dari gambar yang kalian temukan, digunting, nanti ditempel menjadi karya seni. Paham? Semuanya? Ya, pinter. Montase. Hanya montase. Iya, nggak pakai biji-bijian. Boleh kalau misalnya montasenya kalian itu pingin ada gambar awan, tapi nggak nemu awan, nggak apa-apa, pakai kertas, misalnya kertas warna, kayak apa sih namanya yang bisa origami kok ya. Nah, ya kertas origami itu nanti dibentuk menjadi awan, kemudian dipotong, ditempel itu boleh. Karena montase itu adalah dari beberapa gambar yang ditempel. Jadi kalau kalian misalnya kesusahan mendapatkan gambar yang kalian inginkan, bisa menggunakan cara seperti tadi. Ya. Kalau sudah dipotong-potong, ditempel di kertas apa? Ditempelnya boleh di kertas HVS, boleh di kertas gambar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini waktunya masih banyak loh. Nanti hasilnya udah ya. Kemudian apa lagi nih? Kapan selesainya? Oh, sebentar lagi ya. Insya Allah jam 8 kita selesaikan. Belum 8 juga. Ya. Ya Mbak ya. Boleh nggak kalau gambar terus nanti dipotong-potong kertas nanti ditempel? Oh, boleh, tapi usahakan ada beberapa gambar yang didapatkan dari buku boleh, dari sampul buku boleh, dari majalah boleh, ya Wis ya.
Tapi kalau misalnya susah menemukan nggak apa-apa, pakai gambar, kemudian kalian potong sendiri. Ustazah, kalau dari kertas kado boleh nggak? Boleh, karena kan itu sama ya dari gambar yang sudah jadi. Boleh, karena itu dari Ustazah boleh digambar nggak, Us? boleh digambar apa nak? Maksudnya gimana? Kalau digambar itu biasanya kita itu harus gambar terlebih dahulu. Kita harus gambar terlebih dahulu di misalnya kertas origami kan berwarna-warna ya. Kemudian nanti kertas origaminya dibentuk misalnya matahari atau dibentuk apa. Nah, nanti ditempel di kertas putih atau HPS itu ya. Pokoknya dasarnya itu harus menggunakan kertas putih. Boleh HPS, boleh juga dengan kertas gambar. Paham semuanya? Paham. Ya, paham ya. Sudah bisa membedakan semua antara mozaik, kolase, dan montase? Ya. Ini nanti biasanya akan muncul di soal seperti ini. Apa yang kalian ketahui terkait karya seni mozaik? Apa yang kalian ketahui terkait karya seni montase? Apa yang kalian ketahui terkait karya seni kolase? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, saya harap semuanya sudah bisa menjawab. Selain dari Sudah Vina, silakan Ustaz Widya atau Sudah Syifa mau menambahkan kembali? Cukup ya. Kita akan belajar IPA terkait dengan beberapa tumbuhan dan juga hewan ya. Ustazah di sini hanya akan menambahkan beberapa materi yang tidak tercover yang ada di buku, tidak terdapat di buku ya. Jadi insya Allah nanti kita lebih mendalam untuk itu. Masih ada waktu 5 menit sebelum Ustazah tutup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita Zoom itu hanya Senin, Selasa, sama Sabtu nak. Selain itu enggak. Ya, ya Mbak. Tempelnya boleh di buku gambar. Boleh di buku gambar, boleh di kertas HPS, ya, boleh ya. Ada lagi? Daun itu berarti apa? Ya karya seni yang menggunakan daun, menggunakan biji-bijian, namanya montase bukan? Bukan. Jadi montase adalah karya seni dari karya yang sudah jadi, ya? Ya? Nilainya di mana? Apa nak? Nilainya ada di mana? Hah? Dikasih nilai apa enggak? Dikasih nilai? Oh iya, nanti dikasih Iya, nilai. nanti akan dikasih nilai. Itu nanti masuk di nilai KD SPGP ya, praktik K14. Makanya nanti kalau bisa ketika dikumpulkan buku temanya, itu sudah harus, walaupun sudah dipoto ke ustadznya, harus tetap dikumpulkan ya. Ada lagi? Ayo banyak bertanya, ayo cepat. Gak apa-apa banyak bertanya itu insya Allah nanti kalian akan semakin paham. Siapa yang mau bertanya angkat tangan, ayo. Nggak ada lagi nih yang mau ditanyakan? Sampai itu ya apa mencari ide misalnya kira-kira mau buat apa Bisa. atau boleh cari bahannya cari majalah atau bukannya nanti kalau misalnya terkumpul banyak gambar tentang apa ya misalnya tentang motor-motor berarti mau bikin kayak dealer gitu Iya boleh banget. mau cari idenya dulu mau bikin apa temanya atau cari bahannya dulu mau bikin apa Iya betul. jadi nanti bikinnya bisa maksimal. Iya betul sekali Ustazah. Karena tahun kemarin itu kakak kelas kalian itu membuat montase, tapi di layang-layang. Jadi ada layang-layang. Iya. Jadi ada, kalian pernah lihat layang-layang ya? Itu layang-layang itu ditempeli dengan montase. Jadi ada yang ditempel matahari, terus angin, atau ada yang ditempel dengan gambar orang. Kemudian nanti layang-layang itu terbangkan. Itu namanya karya seni juga, tapi plus
ya itu ya sambil bermain, buat bermain. Kalau kalian misalnya di buku saja nggak apa-apa, karena kan susah ya, kita nggak puncak tema ya, kemarin itu kan puncak tema. Boleh di kertas nila, boleh. Terus kalau pakai biji-biji, boleh pakai biji-bijian nggak? Oh iya, hari ini itu Ustazah hanya ingin masuknya ke montase. Jadi nggak pakai biji-bijian ya. Kita cukup pakai beberapa potongan kertas atau gambar saja, ya. Karena kalau biji-bijian itu nanti masuknya ke kolase dan mosaik, ya. Ada lagi? Kalau kertas gambarnya kecil boleh? Boleh. Ya, sudah ya. Sudah 7.45, silakan sudah kembalikan ke Ustadz Widi. Tapi sebelumnya jangan lupa pesan Ustazah Vina, selalu sempatkan untuk belajar dalam sehari. Minimal 1 jam tidak apa-apa. Sebelum nanti kembali beraktivitas, boleh bermain, boleh apapun ya. Karena apa? Kalau kalian di rumah, maka disitulah kalian yang akan, kalau kalian misal belajar, maka kalian yang akan mendapatkan hasilnya, bukan Ustazah Vina. Kalau kalian nggak belajar, maka kalian juga yang akan rugi, bukan Ustazah Vina yang rugi. Maka ketika ada kesempatan seperti ini, jadilah anak-anak yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Jangan bermalas-malasan, selalu semangat, insya Allah semuanya akan kembali kepada kalian. Kalau saat ini kalian belajar, maka ketika berangkat kalian tidak ketinggalan. Maksudnya apa? Ketika nanti misal kita nggak tahu ya kapan berangkatnya. Tapi kalau misal berangkatnya itu adalah beberapa minggu lagi, misal berarti kalian nanti bisa mengikuti, oh pelajaran kemarin itu ini, bisa tahu. Tapi kalau kalian tidak mengikuti, maka kalian sendiri akan rugi. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Widi. Ya, hormatan hati. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian yang sulit dan solihah, kita sudah mengikuti pembelajaran Zoom meeting pada kesempatan pagi kali ini, dan tadi mudah-mudahan dari materi yang disampaikan oleh Ustazah Vina, yaitu tentang SPDP, anak-anak bisa memahami, dan mudah-mudahan setelah ini bisa dipraktekkan untuk membuat montasenya. Dan sekali lagi sebelum nanti saya tutup, mohon sekali lagi anak-anak untuk tidak memberikan komentar di chat yang tidak perlu ya, seperti misalnya tentang main game dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi mohon tidak dituliskan di ruang chat ya. Nah, jika seandainya masih ada yang seperti itu, maka akan Ustadz masukkan di ruang tunggu ya, atau waiting room. Artinya nanti anak bisa keluar, nanti masuk lagi seperti itu ya. Jadi itu yang saya harapkan dari anak semuanya, dan sekali lagi mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya untuk pembelajaran kita kali ini. Dan jangan lupa setelah ini anak-anak bisa ambil air wudhu untuk sholat duha ya. Kira seperti itu saja untuk pertemuan kita kali ini, dan insya Allah besok juga akan pembelajaran lagi ya besok insya Allah dengan materi tentang apa Ustazah Vina besok terkait dengan tumbuhan dan hewan ya. Ya betul ya, seperti itu. Sekali lagi tetap semangat anak-anak semuanya ya, belajar kita meskipun di rumah. Kemudian untuk selanjutnya mari kita tutup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, setelah jadi dari Ustaz Indi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi ya. Nanti aja.